Udah ini? Oke, kita ketemu lagi di Hoi, pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HI on the weekend. Oke. Ini saya bantu Anda untuk menjernihkan nama-nama Anda yang saya bilang itu tuh. Maksudnya saya bilang biar orang tahu kau tuh alim gitu. Bulut. Nggak aneh lihat ya, tiba-tiba ada Koki sama PNS berantem. Ada otaknya agak, nggak agak sih, tolol aja. Ada bapak lo nonton lo? Emang kenapa? Emang boleh ngomong tolol? Boleh. Tolol lo pak. Bukan ke dia dong. Bukan ke dia. Satu lagi temon. Buat cuci kaki. Gitu baru kita telan. Ini dapat seminggu nih begitu. Bau. Ini tanpa perlu berlama-lama karena on the weekend ini kita ada Ambassador Series. Cuma 2. Paling yang dilantik 30 suruh datang aja semua sini. Ya. Setelah kemarin adalah Dubes LBBP. Ya, Kok pengen 2 aja? LBBP. Untuk Kanada. Ya. Sekarang kita LBBP untuk Kamerun. Ada Pak Agung Cahaya Sumirat. Keren sih. Dan ini pertama kalinya Kamerun ada dubes. Kalau tahu. Luar biasa. Anak HI banget ini. Mas Gilang mah HI banget. Dari kuliah udah belajar saya. Iya, dia aja nggak inget Pak. Saya udah inget saya. Iya, Kamerun tuh nggak ada. Nah, sebelumnya kita nggak punya kedubes di Kamerun, Pak. Sebelumnya dirangkap oleh perwakilan kita di Nigeria di Abuja. Tuh. Jadi dirangkap. Kok dia tahu? Loh, HI, waduh luar biasa. Gua kira semua anak HI tahu. Padahal nggak lulus loh. Itulah hebatnya gue. Gue persis nggak nggak lulusnya setelah belajar ini baru nggak lulus. Jadi udah tahu. Jadi sebelumnya Kamerun itu diwakili sama kedubes kita di Nigeria. Di Nigeria di Abuja. Berarti tadinya Nigeria juga merangkap beberapa negara. Merangkap Kamerun dan Chad, Republik Kongo, Republik Afrika Tengah, Gabon dan juga Coba lihat peta Ekuatorial Guinea. Afrika. Kongo kita nggak punya, Pak. Di Kongo itu? Enggak. Ya sekarang menjadi wilayah rangkapannya KBRI Yaoundé. Yaoundé itu? Yaoundé di Kamerun. Ibu kotanya Kamerun. Jangan salah dengan Watasio Yaoundé loh. Itu beda lagi. Itu sih, ini Kokorono Tomo itu. Itu dia. Iya. Oke nih kita lihat ya. Tuh. Itu di Nigeria tengah. tadinya kan situ. Nigeria agak atas tuh. Iya, Nigeria di atas. Oke, lalu di bawah Nigeria itu Kamerun. Kamerun. Itu Yaoundé. Jadi ke sini nih. Jadi Kamerun Afrika Tengah? Afrika Tengah. Termasuk Kamerun diwakili di Kamerun juga? Iya. Di Republik Afrika Tengah ini. Jadi kami membawahi 6 negara sekaligus. Sekarang sih, Jadi ya kan? Kamerun, lalu itu yang atas Chad, Republik Afrika Tengah, kemudian Republik Kongo, bukan yang Republik Demokratik ya. Yang Kongo aja yang nih. Kongo aja lah. Ya. Kemudian Gabon dan Guinea Katulistiwa. Ini abang ipar gue. Kenapa ada Katulistiwanya? Kan ada Papua New Guinea. Itu Katulistiwa. Ekuatorial Guinea. Iya. Memang itu Katulistiwa juga. Iya gini doang disebutnya gini. Ini. Iya. Guinea pig dari sini ya? Tapi sebenarnya Cing, itu Guinea ada lagi. Waspada tuh di atasnya Sierra Leone. Gini doang. Nah, jadi ada 2 Guinea tuh. Yang satu Gono. Gitu. Gono Gini. Menarik kan? Abang ipar gue yang gini yang Nah, nanti di cross check. Iya. Total 54 negara di Afrika. Gini aja kali. Gini aja apa sih? Iya, maksudnya gini, yang itu, yang iya sana. Kali ya. Soalnya dekat Malinya sih. Dekat Mali ya. Dekat Mali, Bocum. Bukannya kan Bocum kenal katanya. Iya. Kenapa, apa pertimbangannya sekarang nih akhirnya ada Kamerun ininya? Dubesnya? Ada perwakilannya. Ada perwakilannya. Oke.
Sekarang coba dibayangkan wilayah Afrika yang seluas ini, kemudian satu perwakilan merangkap 14 negara. Satu program 14 negara tadinya. Seingat saya 14 negara ya. Yang sebelumnya ditangani oleh KBRI di Abuja. In terms of fokus, in terms of kedalaman, in terms of presence, padahal kan ya Indonesia kan jadi negara besar sekarang, anggota G20, BRICS dan sebangsanya. Intinya adalah Indonesia perlu hadir lebih komprehensif dan lebih luas di wilayah Afrika. Jadi yang saya pahami, makanya kemudian dibentuklah istilahnya gampangnya dipecah gitulah ya. Jadi yang semula dari 14 itu ditangani semua oleh KBRI kita di Abuja, kemudian sebagian dilimpahkan ke KBRI di Yaoundé sekaligus menandai pembukaan Kedutaan Besar Republik Indonesia yang pertama kalinya di Kamerun. Gitu ceritanya. Kalau kayak gitu, kan? Secara fisik bangunannya apa gedungnya tadinya? Nah, karena ini perwakilan baru, tentu urusan sarana prasarana masih banyak yang harus kita kerjakan, ya kan? Gedung KBRI-nya sudah ada, kita sewa di sana, tapi rumah untuk duta besarnya, wismanya belum ada. Masih ongoing kita mencari lokasi yang pas. Di Airbnb aja Pak, banyak Pak. Nah, itu dia. Udah bikin visa dulu, nyari Airbnb. Ternyata jadi duta besar ngurus visa. Nah itu, supaya tidak dilihat bahwa duta besar itu semuanya hanya soal party-party. Dinner, fancy-fancy. Gala dinner. Nggak ngurusin mayat. Iya, bener. Kan udah dengar kan ceritanya banyak sekali, apalagi di sana ada 1000-an lebih WNI kita. Di mana nih? Di Kamerun? Di Kamerun ada. Kemudian tapi yang cukup banyak itu di Gabon dan juga Republik Kongo. Banyak Pak? Cukup banyak. Mereka bekerja di sektor perkayuan, di hutan-hutan itu, dan juga di perkebunan sawit. Sawit juga. Menarik kan? Karena nggak kebayang ada banyak. Maksudnya kalau mau sawit ngapain di sini juga banyak kan? Nah, jauh banget ya. Kalimantan banyak. Itu luar biasa, globalisasi lah. Iya. Nah Pak, yang kita mengirim misi perdamaian itu ke Kongo mana Pak? Kongo apa Republik Kongo apa Demokratik? Kalau yang itu yang di bawah wilayah kami di Republik Afrika Tengah. Memang ada sekitar 300-an atau sekitar 300-an kontingen kita misi perdamaian PBB. Kebetulan kami juga sudah bertemu dengan komandannya untuk misi di sana, Majen Michael Azmi, dan baru kemarin beliau berangkat. Nah, insya Allah nih kami akan berkolaborasi. Terutama karena ya wilayah Kamerun dan Afrika Tengah kan ya cukup jauh ya. Dan juga konektivitas nih, air transport juga nggak mudah. Saya terus terang belum ke sana, tapi saya coba pelajari dari teman-teman, saya baca-baca. Misalnya nih dari Yaoundé kemudian mau ke Bangui, Afrika Tengah, mungkin ini nggak langsung dari Yaoundé ke Bangui. Karena nggak ada yang direct. Nggak ada yang direct. Sedugaan saya bisa lewat ke Addis Ababa, Ethiopia dulu. Juga bisa jadi juga malah ke Paris dulu. Gitu, Cing. Jadi that's challenging. Itu dia. Kalau lewat jalur darat kita berhitung lah. Kan gitu. Berhitung resiko segala macam. Kalau tadi Pak katanya rumahnya belum ada, terus ntar lagi mau berangkat gimana? Ya, let's make things simpler. Bawa tenda dulu. Mungkin most likely saya akan disewakan apartemen atau rumah sementara tapi belum menjadi wisma yang itu. Fix yang wisma duta. Nah, untuk ininya Airbnb boleh, Airbnb deh. booking.com. Dari sekarang ya. Skyscanner dulu, Skyscanner. Booking.com kalau mobile diskon 15%. Lu masa orang dubes harus ngurus visa juga lah sama gua. Kelihatannya salah persepsi, miskonsepsi soal dubes gitu. Iya. Kalau gitu bener kata gua. Sebelumnya pakai travel agent udah paling pakai boy ya. Ini tuh bedanya apa tadi? Oh ya, berarti kan duta besarnya baru di Kamerun. Orang-orang kedubesnya kan belum ada nih. Itu ngambil dari yang dari Nigeria tadi atau gimana sih? Sudah ada. Udah ada. 3 diplomat ada di Yaoundé. Dan ada 2 orang untuk supporting unit dan beberapa staf lokal. Itu mereka dari mana? Untuk yang tim intinya dari Jakarta. Langsung mereka sudah tiba di sana
kalau nggak salah Desember tahun 2023. Jadi secara operasional sudah make a present dulu. Kemudian untuk at least sudah bisa menyewa gedung kedutaan kita. Iya. Gitu. Tapi dubesnya belum nih. Tapi dubesnya belum. Gitu. Dan ada tadi saya singgung ada ribuan warga kita di Gabon dan Republik Kongo. Tapi ada juga puluhan atau belasan warga kita yang ada di Yaoundé dan sekitarnya. Sebagian dari mereka adalah rohaniwan Katolik. Yang sekolah dan melakukan pelayanan di sana. Ini luar biasa. Nanti kalau saya ke sana saya ceritain lebih. Ajak aja Pak. Luar biasa. Nggak usah ceritain. Ajak undang. Aja ya udah. Karena kalau ceritain nungguin kesini lagi. Iya. Ini gue setuju banget ini para duta besar kesini. Ternyata duta besar nggak seperti yang di film-film. Film-film. Iya kan di film-film gitu, penampilannya juga ya sama aja sama orang kayak kita gitu. Terus yang diurusin juga bukan sekedar makan malam sama Presiden sono. Iya. Pak, sebenarnya ini kantor KBRI di sana. Iya. Pada 1 November bertempat di kantor KBRI ini Yaoundé. Abuja ya kan? Ini ini KBRI Abuja, Yaoundé ini tulisannya. Itu KBRI Yaoundé. Bertempat mengadakan pertemuan dengan para diaspora WNI yang tinggal di Yaoundé. Iya. Oke. Ya saya kan kalau soal ruangan benar. Mana tahu orang kesana juga belum pernah ya. Enggak, ini juga kalau dibilang kalau secepatnya lah. Ini dibilang di Depok juga kita percaya ini. Karena jendelanya kan nggak kelihatan keluar. Ini dibilang di sini juga percaya kita. Nah inilah bentuk akuntabilitas dan transparansi ini. Latar belakang seperti rohaniwan, pelaku usaha dan mahasiswa. Benar. Oke. 20 WNI dan PMI apa Pak? Pekerja migran. Oh, pekerja migran. Kok lo nggak tahu sih anak HI? Itu gua udah nggak lulus. Amin nih kalau udah nggak belajar lagi. Iya. Oh gitu. Jadi udah ada duluan di sana dari 2023 ya. Desember 2023. Iya. Rencana mau berangkat kapan, Pak? Rencana bulan depan. Bulan depan. Mei juga. Dilantik juga udah. Sudah dong. Bareng sama Pak Musin. Nah, iya. Kalau nggak berani bilang duta besar Kamerun kalau belum dilantik. Iya. Bareng dia yang 31 orang dilantik itu. Iya. Nah ini sebelum kita nanyain sejarahnya, gue pengen tahu kekebalan diplomatik itu seperti apa sih Pak? Maksudnya ini dia punya kekebalan diplomatik. Maksudnya nggak kayak boleh ngapa-ngapain aja gitu nggak? Atau gimana sih? Sejauh mana sih? Pertanyaannya berat ini orang HI ini luar biasa. Ya kan saya lulus. Karena HI. Saya lulus HI kan dia anak HI ini. Nah ini singkat kata lah ya, singkat kata. Mungkin sederhananya saya bilang gini, profesi diplomat ya mungkin satu-satunya profesi yang diatur dengan hukum internasional. Wiener Convention on Diplomatic Relations. Nah. Memang benar di salah satu provision ketentuan itu memang ada kekebalan diplomatik atau diplomatic immunity. Gampangnya nih artinya. Yang pertama, negara itu saling menghargai kedaulatan masing-masing negara. Sehingga diplomatik itu kan agen negara nih. Jadi mau nggak mau negara itu harus saling menghormati. Ya kan? Diplomat Indonesia yang ke Kamerun, ya kita mengharapkan pemerintah Kamerun menjamin kekebalan diplomatik itu. Sebaliknya, kalau diplomat Kamerun ditugaskan ke Indonesia juga sama, ya kan? Saling menghargai kedaulatan itu. Yang keduanya tentu hal yang terkait dengan privilege atau hak istimewa yang memang melekat di diplomat itu sebagai bagian dari itu tadi Wiener Convention on Diplomatic Relations. Konkretnya lagi, tentu untuk memudahkan para diplomat asing itu ketika bekerja. Jadi tidak ada keraguan, tidak ada rasa kalau, waduh ini gimana nih, apakah saya bertugas di sini harus mengacu kepada hukum setempat. Pada prakteknya, tentu semuanya tidak bisa absolut. Ibaratnya walaupun misalnya nanti saya di Kamerun, saya punya kekebalan diplomatik. Lampu merah terobos saja. Ya nggak bisa dong. Saya harus tetap
tetap menghormati. Di negara saya boleh kok. Woi, lampu merah diterobos. Lihat aja banyak kok. Boleh di negara saya. Negara saya boleh gitu. Gitu. Oke, kan misalnya melanggar lalu lintas, misalnya. Misal gitu ya. Misal ya. Terus ternyata nih orang kedutaan Indonesia. Orang kedutaan mana aja lah. Iya. Orang diplomat. Oke. Dia dikenai hukum negara itu nggak? Atau dibalikin? Gampangnya saya bicara praktek ya, yang sesuai pengalaman saya itu sangat tergantung dari masing-masing negara. Ya, ada negara yang sangat strict dengan aturan negara setempat, di mana sehingga mau tidak mau bahwa mereka yang melanggar itu tetap dikenai hukuman. Ya. Misalnya hukuman lalu lintas. Tapi ada juga yang misalnya dikenai hukuman tapi tidak dieksekusi gitu kan. Nah gitu. Tapi yang saya pahami ya sebagian begini, tren umumnya adalah biasanya memang apa istilahnya ya? Bebas tapi tetap ada teguran. Semacam itu. Tapi sekali lagi prinsip utamanya adalah walaupun ada kekebalan diplomatik, tetapi any diplomat itu harus menghormati, menghargai hukum dan kebiasaan setempat. Di negara itu. Lah kan tujuannya hubungan diplomatik kan salaman untuk making friends, ya kan? Respect each other itu menjadi fondasi yang penting. Moral segitulah sih. Iya, ini memang kalau kita ngomongin diplomat, dubes, referensi kita itu film-film, ya kan? Misalnya lagi ada gampang dia mah punya kekebalan diplomatik jadi aman dari ini ya. Ya, karena kita di Hohoihi, kita harus tanya sejarahnya nih, Pak. Siap. Waktu Pak Agung pertama kali masuk HI, tahun berapa? Dan apakah emang itu tujuannya? Cita-citanya? Oke, saya masuk HI UGM itu tahun 89. Sama lagi. Temen kita, satu generasi. Paling nggak gue udah tahu ada 3 orang lah yang tahun 89 udah kuliah. Gue kan baru lahir. Saya baru lahir 89. Saya 89 baru lahir. Paling nggak udah ada 3 orang yang tahun kuliah. Tapi saya yakin, Sing Abdel lulusnya lebih cepat dari saya. Saya 7 tahun hampir. Sama, Pak. 96 ya Allah. Saya 96, Pak. Saya 96. Nah, saya 96 akhir sidang skripsi baru. Iya, sama persis. Lalu diri sudah, ya Allah. Mei ya, saya tanggal 1 Juni itu batas akhir. Saya 31 Mei sidangnya. Memang udah kalau skripsi itu udah daftar pustaka, Pak. Udah bagian daftar pustaka. Udah di akhir banget ya. Lega banget ada temen gini. Aduh. Lega banget. Bedanya Bapak jadi dubes, itu beda. Ya. Pilihan karir masing-masing. Kalau beliau mah lebih dari dubes. Kalau lu masuk Kemlu mungkin apaan? Nanti nggak ada Hohoihi. Iya, benar. Kita. Iya. 89 di HI UGM. Ada pilihan keberapa tuh HI UGM? Pertama, karena saya orang jurusan sosial murni, IPS. A3 dong. A3. Zaman kita A3. Sebenarnya saya dijurusin di A2. Tapi nggak milih itu. Waduh, tapi saya tahu diri lah. Fisika, kimia itu, aduh, berat ya. Iya. Jadi emang HI pilihannya ya? Memang sejak dari SD sih saya pengen jadi diplomat. Sudah ada SD. Jangan nggak ada. Ngeliat di mana? Nggak nih, karena sekarang udah diplomat aja baru di SD kayaknya. SD gue pengen ya. Sekarang Pak, ngeliat di mana waktu Bapak SD ada diplomat? Enggak. Memang gini, terus terang bukan profesi diplomatnya, tapi ketertarikan saya untuk tahu dunia luar dan ingin menjadi wakil negara itu SD saya sudah. Soalnya itu loh zaman teman saya Mas Dubes Mosen juga pernah cerita kan, karena dunia dalam berita. Nah, itu kan kalau saya specifically karena saya tertarik mengikuti itu loh zaman tahun 82 atau 83 itu perang Malvinas. Inggris, Iran, Argentina. Nah, kan simpel aja. Kok pada perang bunuh-bunuhan? Nah, gitu. Kenapa sih tidak
berteman. Masa ada konco-konco. Mana ada anak SD udah pikirannya udah internasional banget. Masa ngeliat negara perang ya? Iya, langsung prihatin. Nggak, anak SD mah ngeliat temen berantem ya. Nah, itu karena dunia dalam berita. Iya. Itu loh. Memang saya pun juga, waduh, bagi saya dunia dalam berita itu luar biasa. Jam 9 malam itu, Pak. Jam 9 malam. Waktu itu Bapak di mana? SD, SMP? Saya lahir di Wates Kulon Progo. Oke. Oh, Beni, mau Beni. Saya sampai SMA di situ. Ya sama Mas Beni. Iya. Jangan ngomong. Udah orangnya nggak. Itu. Jangan ngomongin orang yang udah nggak ada. Iya, udah nggak ada Beni. Iya, Haji jadi setan mulu, Pak. Iya, di film. Setan Main mulu. film jadi Saya setan juga mulu. nonton terus tuh. Iya. Wates, akhirnya ada orang Wates nih, Beni nih harusnya bangga nih, Beni. Menurut Atau Pak Agung yang bangga ada Beni harus sebagai orang Wates yang main Sama lah film. saling Mbak. dia, Pak, kata si Beni itu, Pak, salah satunya orang Kulon Progo yang nggak mau digusur saat Bandara. CIA. Makanya sekarang dia tinggal di belakang roti O. Di bandara kan ada roti O. Pak. Itu rumah Beni. Rumah Beni. Iya. Kalau Bapak di roti O lihat di belakang kasir ya Beni di situ Pak rumahnya. Dia nggak mau itu kalau kata Makanya jadi Mukti. cerdas ya dengan Iya, itu kata Mukti logika itu. stand up-nya tuh. Iya. Itu kata Mukti. Bapak di Wates dari kecil sampai SMA. Iya, betul. Oh. Berarti jago moto loh. Kok moto? Kulon GoPro. Action cam. Kulon GoPro. Kulon GoPro. Kulon GoPro. Itu nama kerennya New Westminster. New Westminster. Westminster. Itu teman-teman saya di luar sering bilang gitu. Westminster Abbey. Statusnya kan meningkat. Jadi dari SD di Wates sampai SMA. Sama SMA. Pengen masuk HI. Karena HI. SD melihat perang Malvinas. Iya, perang Malvinas. Perang Malvinas emang. Itu memang luar biasa. Inggris. Malah ada lagu ya Malvinas yang katanya malu-malu tapi ganas. Ada? Iya. Saya nggak tahu. Malvinas malu-malu tapi ganas. V-nya mana? Tafi. Pakai ditanya gitu. Iya. Pilihan keduanya apa, Pak? Waktu itu, Pak? Oke, pilihan kedua saya komunikasi UGM. Oh, UGM juga. Saya memang, makanya saya bilang saya sosial murni. Oke. Iya. Saya memang jalur saya IPS banget. Dan pengen UGM aja udah. Ya, waktu itu mungkin ya saya itu masih bahasa Jawanya tuh mother-motheran. Apa tuh? Mbok-mboken. Mbok-mboken. Jadi pengen deket dengan ibu gitu. Emang ibu di Jogja? Ya, ibu saya di Wates. Oh, di Wates. Ya kan Jogja Deket. Wates kan Nggak terlalu gampang jauh. lah. Iya, gitu. nggak terlalu jauh. Iya. HI UGM ya. Mother ini. Mother father. Hati-hati. Iya. Boleh dong Bapak Ibu artinya. Ya. Pas udah masuk HI nih. Udah pasti. Iya, pas udah masuk nih Iya. di HI-nya nih. Udah langsung pengen habis lulus Kemlu nih. Ya. Atau gimana? Sebenarnya saya sempat mengalami gonjang-ganjing juga. Semester? Kan? Semester, seingat saya itu semester 5, 6 gitu-gitulah. Apakah betul jadi PNS itu jalan yang terbaik gitu kan? Nah gitulah. Karena ya more or less ya suasana di Jogja di kampus itu rasa-rasanya kok jadi PNS kok nggak pas gitu lah. Iya. Kan? Sama Pak Dubes Muhsin. Sama-sama Mas Dubes Muhsin. Iya. Mas Dubes Muhsin. Seangkatan ya. Jadi Kami saling suasananya sharing, sama. ya more or less sama. Malah saya itu at the critical point karena Mas Dubes Muhsin sudah lulus duluan. Iya. Yang justru mengencourage saya untuk segera selesaikan kuliah, kemudian daftar Kemlu, ya Mas Dubes Muhsin. Yaitu gunanya pertemanan ya. Iya. Hampir saya jatuh di tubir jurang, diangkat lagi sama beliau. Iya. Gitu, Cing. True friendship, Kayak bocah Pak, begini puji-puji. Ya Allah, saya nggak bisa tapi sampai sekarang nggak bisa gua itu. Tapi emang ini kalau di film ini emang unik juga loh. Ada sama-sama satu angkatan, dua-duanya jadi duta besar. Ya. Alhamdulillah. Jarang lah coba. Angkatan Bapak berdua waktu masuk Kemlu ada lagi nggak? Banyak nggak yang seangkatan? HIUGM. Kalau dari saya ada ya jadi wakil dubes di Seoul namanya Mbak Zelda.
Mbak Zelda, udah mau pulang, udah mau pulang ke sini. Udah ngurus ibu. Iya, karena dia memang orangnya mbok-mboken. Iya. Ada juga yang masuk Kemlu barengan. Udah ada. Iya. Emang HIUGM sih. HIUGM memang. Tapi ya nggak banyak ya apa namanya di angkatan saya total ya 4 yang diterima ke Kemlu, tapi apa namanya hanya 2 yang satu angkatan gitu. Oke. Yang Mas Musin dan teman saya lain. Masuk Kemlunya bareng kan? Pak Musin lulus duluan nih. Lulus duluan, masuk Kemlu duluan. Masuk Kemlu duluan memang ya. Makanya dia ngoborin saya. Setahun kemudian. 2 tahun kemudian. Ya. 2 tahun kemudian. Tadi. Saya ibaratnya kayak udah masuk aja layang-layang putus. Di Jogja juga seneng cari apa itu tambahan duit dan dapat beasiswa walaupun kuliahnya lama gitu kan. Beasiswa. Walaupun kuliah lama bisa gitu ya. Kuliah. Kompensasinya itu Mas Gilang. Jadi kayak apa terbuai gitulah, agak nggak fokus. Tapi itulah. Saya merasa teman itu penting kan. Ketika kita lagi begini-begini, ada teman yang ngasih apa namanya light at the very end of the tunnel gitu. Wah gitu. Lalu on track lagi. Ini emang gitu, karena pertemanannya benar gitu. Saya nggak pernah punya bayangan ada teman yang Del daftar Kemlu, nggak pernah. Nggak ada nggak? Nggak ada, makanya. Ini pertemanan apa ya? Selama teman ngusulin masuk Kemlu. Iya ya, emang muda bukan kita, nature-nya bukan kita. Betul, kita nature-nya bukan diplomat. Iya, betul. Iya. Berarti lulus tahun 96. Iya. Masuk ke Kemlu tahun 98. 98. Sekolah lagi 99 berarti sekdilunya. Sekolah 98. 98 juga. 98 mulai masuk ke Sekdilu dan S2 Universitas Indonesia Hubungan Internasional. Waktu itu masih ada program apa namanya program paket program antara pendidikan diplomat muda diplomat pertama dengan S2 UI. Iya. Berarti mungkin dosen kita more or less sama. Mas Buyung ada dulu. Mas Buyung udah meninggal sih. Oh enggak, saya enggak. Mas Hero udah meninggal. Mas Hero enggak bukan. Pak Gusnanto, Bu Evi, Pak Bantarto, Bu Evi ya. Bu Evi mah beda 2 tahun doang sama kita, Pak. Dia 87, tapi dia emang akademisi. Oke, mungkin asisten mungkin atau gitulah, tapi sempat emang ngajar. Bantarto Bandoro. Pak Bantarto juga. Ada di Unpar juga. Iya. Ajar juga. Bantarto ya. Iya. Ya itulah konektivitas apa namanya? Iya. Pak Sis. Wah, dia termasuk senior itu. Iya, betul. Pak Freddy. Dia sempat jadi ketua jurusan tuh. Nah, benar. Iya. Jadi karena memang waktu itu masih terhitung baru ya. Maksudnya ilmu hubungan internasional nih untuk bahkan di UI aja waktu di UI itu baru ada jurusan tahun 85, Pak. Jadi angkatan keempat nih saya nih ininya. Jadi memang dosen-dosennya itu S1 dan S2 ya itu aja. Lulus tahun? Lulus ya. S2-nya? Lama juga. Saya itu lama juga, King. Saya baru tahun 2002. Masuk 98. Masuk 98 kan? Masya Allah. Ya karena 2 kali SH. Ini supaya mateng nih. Ya kan? Outputnya dong. Antara mateng sama nggak cukup nilainya. Enggak, karena ya bayangkan. Saya awal kerja di Kemlu kan yang susah ya untuk fokus apa namanya bekerja, kemudian ambil kuliah itu. Iya. Sebenarnya bisa toh teman saya kebanyakan banyak yang bisa, tapi ya sayanya ini yang susah. Nggak, Pak Norman juga di situ, bareng. S2-nya? S2 sama. Oh. Padahal dia itu sama dosennya pada ngirit lagi. Anjing gua, cita-cita gue pengen masuk Kemlu. Mahasiswa gue udah orang Kemlu. Oh, teman-temannya kan banyak orang Kemlu kan, rasanya juga Kemlu juga kan. Rasanya Kemlu juga. Enggak, tapi ini jadi membuktikan kalau Dubes tuh bukan yang pinter. Iya, kuliah-kuliah lama kuliahnya juga lama bisa jadi Dubes. Itu. Jadi jangan baru cepet-cepet lah kuliah, santai aja. Iya, santai. S1 6 tahun, S2 4 tahun. Iya. Itu bisa antara bisa jadi Dubes atau di DO duluan lah.
Dua itu aja perjudian jadinya. Tapi gitu kalau ya. sekarang jangan. Sebenarnya fokus kuliah, cepat selesai. Iya. Ya gitulah. Jangan berlama-lama. Iya. Beda konteksnya, beda zaman. Benar. Iya. Di antara dua kita ngelihatnya, buat orang-orang yang lama selesai kuliah, masih ada hidup lo bisa berhasil. Iya, betul. Tapi yang mau cepet kuliahnya selesai ya lakukan aja. Iya, betul. Oke, penempatan pertama di mana, Pak? Di PT RI Jenewa di Swiss. Tuh, udah pernah isu dia dua-duanya multilateral. ya, emang. Iya. Yang satu pertama di Paris. Terus ke Jenewa juga. Iya. Ke Jenewa apa tuh? Ininya apa? Title-nya apa tuh? Sebagai apa? Sekretaris 3 waktu itu. Masih first posting. Kita tanya dulu nih, ternyata kalau di Kemlu itu ada nama-namanya setiap ini ya. Betul, gelar diplomatik. Pertama masuk Kan atase, ya kan? Atase, kemudian meningkat jadi sekretaris ketiga, sekretaris kedua, sekretaris pertama, konselor, minister, duta besar. 8 hierarki harus dilewati. Di Kemlu nih. Di Kemlu. Ini untuk gelar diplomatik lah. Oh ya, gelar diplomatik. Ya. Umumnya berlaku cukup universal. Tapi maksudnya itu berdasarkan apa? Atasannya berapa lama untuk menjadi sekretaris Pengalaman 3? saya sih ketika itu 4 tahun. 4 tahun. Maaf, 3 atau 4 tahun gitulah, saya agak lupa. Tapi secara umum sih kenaikan itu 4 tahun. 4 tahun ya. Berarti rata-rata kalau mau jadi ini ya butuh ya benar. Dikalikan aja. 30, 25 apa 30 tahun. Tapi memang kemudian kan di tengah jalan kan bisa aja ada beberapa yang kalau saya kebetulan tidak banyak ada percepatan ya, tapi ada teman-teman saya yang bisa lebih cepat itu kan, atau junior saya juga. Udah saya ada jadi dubes juga ada Pak. Junior ada junior angkatan kami Pak Dubes Santo di Phnom Penh itu masih angkatan di bawah saya, dan juga Pak Dubes Rizal di Ankara Turki itu juga junior saya. Junior di sekolah atau junior angkatan? Junior angkatan Kemlu. Masuk Kemlunya ya? Masuk Kemlunya. Masuk Kemlunya. Jadi itu juga bukti kan bahwa merit system benar-benar berlaku di Kemlu. Gitu. Bukan ordal system ya Pak? Waduh, karena ada juga kata ordal tuh saya udah ngeri dulu gitu. Tapi merit system lah yang kita pakai itu di Kemlu. Dan tentu mungkin saya juga tidak bilang bahwa semuanya sempurna, tapi kan progresnya nyata gitu ya. Iya. Memang dua lulusan UGM jadi dubes. UI gimana Pak? Ada yang jadi dubes nggak Pak? Ini teman angkatan saya yang jadi dubes ini, dubes untuk Ethiopia. Mas Dubes Cherry Sidarta juga dari HIUI. Oh, seangkatan 90 kalau nggak salah. Angkatan 90. Angkatan 90 ya? Iya. Junior gue ya? Tuh, junior lu udah ada yang jadi dubes. Nah, kenapa emang? Itu membuktikan merit system. Tapi Mas, UI. dan ini seangkatan, benar satu angkatan kan saya. Di Kemlunya. Di Kemlunya. Ya, di Kemlunya. Gitu. Iya. Ya kan Mas Cherry tentu lulusnya lebih cepat. Pasti lebih cepat ya. Pasti lebih. Iya. Itulah. Tapi kalau itu memang udah ketahuan dia pintar dari Cherry. Karena di UI itu cuma sedikit, jadi memang kita kayaknya saling tahu lah nama-namanya. Setiap angkatan, 2 angkatan ke bawah sama 2 angkatan ke atas. Iya, karena dikit ya. Karena cuma sedikit. Satu angkatannya. Iya. Itu 9 sampai 2003 sampai 2009 Pak, di itu Jenewa. Lama Pak. Salah kali ya? Jenewa. Oh ya, itu agak salah tulis. Harusnya 2006. Oh, 2006 sampai 2009. Iya. Oh iya. Ya. Dan selain pos luar negeri kan di Kemlu juga, di dalam Kemlunya sendiri umumnya ya, saya bicara umumnya, orang tuh kan muter aja unit kerjanya. Contoh saya pernah magang di kepegawaian, sekretaris dirjen, bagian pelaporan, organisasi internasional, bagian HAM, pembangunan ekonomi lingkungan hidup, kerjasama intrakawasan, AMERA, punya keamanan diplomatik ya gitulah. Muter-muter gitu. Nyobain semua jadi di luarnya variatif, di dalamnya pun juga variatif. Iya. Tapi pernah kerja sebelum di Kemlu? Begitu lulus? Kerja yang benar-benar kerja sih belum ya, tapi saya kerja sambilan gitulah. Ngajar bahasa Indonesia untuk orang asing di Jogja.
Gitu. Nah, pengalaman ini penting. Ini saya ngajar di lembaga realia namanya. Nah, pengalaman ini penting karena ketika awal saya masuk Jakarta sebagai CPNS, itu kan ya terus terangnya kan tidak sebesar gaji teman-teman yang bekerja di swasta kan. Nah, masalahnya kami dari daerah mau kos di mana, and so forth kan harus mikir nih untuk sustainability. Ya akhirnya saya ngajar juga untuk orang-orang asing di Jakarta gitu. Itu untuk supaya survive bahasa Indonesia untuk orang asing gitu. Selama jadi PNS, selama di Kemlu masih sempat dilakonin itu jadi guru bahasa Inggris untuk bahasa Indonesia. Begitu sudah full di Kemlu ya enggak bisa. Tapi ketika pendidikan, ketika masih awal lah gitu. Tahun-tahun awal banget. Setelah dari Jenewa balik ke Jakarta, Direktorat Ekonomi, Pembangunan Ekonomi dan Lingkungan. Keluar lagi ke Kanada. KJRI Vancouver, Kanada. Emang temenan udah itu Kanada. Ini tempat yang indah sekali ini, Cing. Oh iya. Vancouver itu dia ke Kanada juga ya? Itu dia ke Ottawa, Pak Dwi. Iya, maksudnya nih. Yang satu ada yang ke Jenewa, dia juga pernah. Iya. Sekarang dia Kanada, dulu dia pernah jadi duta besar. Sekarang Kanada. Iya. Bisa begitu. Ya, ini itu nasib. Itu namanya garis tangan kali ya. Ini konjen ya? Vancouver? Enggak, tapi saya staff. Saya menjadi staffnya Pak Konjen. Oh ya di Konjen. Saya punya bos. Oh iya, karena di Vancouver ya Konjen. Betul. Ya. Saya 4 tahun tuh Cing di sana. Tempatnya indah. Wih. Vancouver ini terlalu indah sebagai kenyataan lah, kurang lebih gitulah. Itu bahasa gampangnya. Tapi nyata. Terlalu apanya yang indah, Pak? Ya, alamnya atau orangnya ramah-ramah? Alamnya luar biasa. Saya sewa apartemen yang jalan kaki ke KJRI, Vancouver itu paling hanya 10 menit. Tapi kalau saya mau berputar sedikit, lewat pinggir laut, ya, sekitar 20 menit, atau lewat hutan kota Vancouver, itu tuh bayangin pagi, jalan kaki, pinggir laut. Nah ini nih. Nah, rumah saya di salah satu itu sewa apartemen pinggir laut, di pinggir yang ada kapal-kapalnya itu. Nah, itu. Nah, itu kan hutan tuh. Nah, yang gunung sananya. Ya, gunung sananya. Tapi saya yang sisi sebelah yang sisi lebih ke arah hutannya gitu ya. Itu Cing. Nah, itu apa namanya? Kota yang indah banget. Sejuk gak, Pak? Itu. Apa panas kan pinggir laut? Panas gak? Itu cuacanya sangat mild ya, sekitar 16-17 derajat. Jarang ada salju di kota Vancouver. Jarang ada salju. Tetapi di Vancouver itu yang luar biasa, kita bisa main ski. Di saat yang sama kita bisa main golf di bawah. Di atas ada salju. Ada salju ada di gunungnya untuk ski gitu. Kalau ke bawah bisa main golf. Tapi bisa main golf juga. Nah, kan luar biasa kan. Iya. Ini indah banget ini kota ini. Dekat Alaska. Ini dia. Ini ya kan indah banget nih. Ya, Granville Island itu kan kalau yang berbatasan langsung sama Amerika itu apa ya, Pak? Sama US. Nah, ini Vancouver ini sebenarnya juga kan di Provinsi British Columbia. Nah, Provinsi British Columbia berbatasan dengan negara bagian Washington ya. Washington tapi bukan Washington DC ya. Negara bagian Washington, Seattle. Itu sekitar 3 jam naik mobil lah. Nah, saya sering tuh bolak-balik Vancouver itu, dan komunitas Indonesianya juga cukup banyak di situ. Baik di Vancouver di Kanada Barat maupun di Seattle itu. Ada warung Indonesia juga yang sangat enak. Wah, gitulah. It's a beautiful. Washington tuh bawahnya. Nah, itu juga udah dekat Amerika itu. Iya, betul. Nah, yang luar biasa, Cing, itu ada kelompok gamelan Jawa, kelompok gamelan Sunda, dan kelompok gamelan Bali. Di Vancouver itu. Saya juga luar biasa, dan beberapa orang bulenya berbahasa Jawa itu kromo halus. Saya kalah halus sama mereka itu. Dari Wates. Iya, inilah. Nah, makanya saya dari Wates, tapi ya sedikit banyak. Dia Gunung Kidul kali, Pak. Dari Jawa juga. Itu mereka karena mereka memang seniman-seniman ya. Sekolah di sini, belajar di Jogja. Solo begitulah, sekolah tinggi seni. Sindenya pun luar biasa. Orang Kanada. Orang Kanada dan orang Amerika. Itu surprising. Makanya saya waktu itu menjadi konsul penerangan sosial budaya. Tugas saya
mempromosikan Indonesia lah. Bahkan saya pun saking semangatnya itu sampai bekerja sama dengan orang-orang Kanada, mengundang salah satu kepala suku dari Kalimantan untuk presentasi tentang pelestarian hutan Indonesia kepada audiens di Kanada. Itu juga pengalaman yang indah banget waktu itu. Berapa tahun di Vancouver, Pak? 4 tahun. 4 tahun. Betah dong berarti sebenarnya. Saya saja itu, saking betahnya itu, saya sering ya, pagi itu di pinggir laut sambil saya, terutama musim dingin tuh, pakai overcoat gagah kan, di rumah gitu kan. Pakai kopi panas sambil menatap laut, suara burung-burung itu, desau angin, kemudian pesawat terbang air di belakang rumah saya. Pesawat terbang air, yang mendaratnya di air. Iya, tahu yang pakai lampu itu di Vancouver tuh ciri khasnya. Saya bersyukur pada Tuhan itu. Kehidupan mata-mata. Iya, kehidupan mata-mata. Tinggal nunggu ini handphone tugas berikutnya. Oke, berangkat. Indah banget. Itu kalau mau naik, kalau mau main ski, 30 menit udah sampai puncak tuh, Cing. Dan alhamdulillah kemampuan ski saya udah level mungkin loh ya. Masa ada orang Indonesia? Banyak. Itu istimewa tuh, Cing. Saya waktu kecil ngelihat TV hitam putih orang main ski itu rasanya kan mimpi kan. Waktu SD juga nih? Waktu SD juga. Kebanyakan yang lihat. Dia lihat macam-macam film itu. Yang snowboard 1 atau yang 2? Saya yang 2. Yang 2 pakai saya yang 2. Iya. Tongkat itu. Kan pegel, Pak. Gitu, Pak. Wah, itu dahsyat itu. Skirt aja begini. Bahkan saya itu lebih seneng ya main ski ketika hujan salju. Soalnya adrenalinnya terpacu. Meleng dikit nih, set, masuk masuk jurang itu. Mau nyari adrenalin. Ini oh, jadi pemandangannya ke kota gitu? Pemandangannya, ya begitu naik dikit, 30 menit, ini udah pemandangan seperti ini dapat nih. Lalu pakai gondola gitu. Jamet ya. Kata temennya duta besarnya Jamet. Kenal orang Wates lain nggak yang main ski? Saya harus buat riset ya. Siapa aja? Kayak satu-satunya orang Wates yang pernah main ski. Wates itu kan dekat SD Temon ya, ada Temon. Kok bisa tahu? Iya kan, Temon kan ada kan daerah Temon. Iya benar ya, tempat bandara baru itu. Iya. Ya yang mengangkat profil Kulon Progo itu ya karena bandara barunya itu. Iya. Yogyakarta International Airport kan. Iya. Dari dulu nggak kebayang kan dari Kulon Progo bisa langsung Malaysia, Singapura, sekarang connectivity-nya itu yang nama daerahnya Temon itu. Temon. Ya, kecamatannya Temon. Temon. Iya. Makanya gue kalau di sana ditanya Temonnya mana? Udah jadi SD. Gitu. Ada SD 1 Temon. Iya. Kecamatan Temon juga. Oh, teman lu udah jadi kecamatan. Lah kok malah ke Temon dari Vancouver. Iya, lihat salju loh tadi. Salju loh. Iya. Oh gitu, Pak. Tapi emang luar biasa. Gue kayak bakal betah juga di sini. Pokoknya liburan berikutnya pas. Tapi mahal ya, Pak, karena ada itu. Apanya nih? Biaya hidupnya? Biaya hidup, biaya sewa. Kalau liburan gitu ya. Inilah yang penting cari teman, karena warga Indonesianya kan banyak. Siapa tahu temennya Cing tuh ibaratnya kan ke sana kemudian bisa tinggal di rumahnya bisa kan bisa. Atau ke tempatnya Mas Dubes Muhsin ke Ottawa. Nah, itu oke. Itu kan lebih dingin, itu lebih dingin. Kemarin kan belum ada. Mau tahu kayak gini mah gue langsung aja ketok. Pak Dubes. Kamu sih gini-gini. Kayak bocah kampung. Zaman dulu ya. Iya. Orang Madura itu. Iya, kalau bocah nggak apa-apa kan Dubes, Pak. Bisa Dubes begini, Pak. Iya. Harusnya kalau tadi waktu gitu-gitu ya. Beda Dubes. Oh iya. Dia DNA Menteri. Nah. Insya Allah, amin. DNA-nya. Iya, dia Menteri. Iya. Kalau Dubes ini nih, dia sama Pak Norman kayaknya Nah, kayak salinan ya. Ini kan kelihatan udah. Kalau Pak Dubes Muhsin ditanya ini jawabannya udah jawaban menteri. Ini auranya udah siap. Iya, udah siap untuk jadi menteri ini. Siap. Iya. Itulah variatifnya diplomat kan. Iya. Tapi kalau the new and modern Indonesia. Kalau benar jadi menteri. Pernah kohi. Iya. Kita doakan kita. Enggak usah jauh-jauh udah Dubes. Podcast mana yang ada Dubes? Nah, itu. Tapi kita juga udah dibilang sama DPR kalau kita ntar penilaian kita dikirim juga ke DPR. Wah, itu luar biasa. Gimana Dubesnya waktu datang ke sini gimana? Gimana cara ngomongnya? Tiba-tiba kita nilai ngapain gitu.
Aduh, Vancouver balik lagi ke Jakarta. Balik lagi Jakarta lagi. Ya kan? Setelah itu ke luar negeri lagi. Kemana lagi? Ya. Malaysia, Kuala Lumpur. Wah, Kuala Lumpur. Saya KBRI 4 tahun 7 bulan kalau nggak salah di sana. Di Malaysia? Di Malaysia, ya. Cukup lama. Jadi wakil dubes. Dan awalnya saya sebagai konselor. Tapi ya alhamdulillah pimpinan mempercayakan saya untuk langsung jadi wakil dubes. Ya saya langsung setelah minister konselor, kemudian langsung menjadi minister. Sebagai wakil duta besar. DCM. Sebagai DCM, ya. DCM. Wakil duta besar. Nggak ngerti lah. Deputi konselor. Salah. Apa sih? DCM. Chief. Wah. Minister. Bukan. Apa? Kalau nggak ada hail. Iya, apa? Apa ya? Aku juga nggak tahu. Chief of Mission. Chief of Mission. Chief of Mission. Ya. Deputi. DCM itu wakil dubes. Deputi Chief of Mission. Jadi oke. Nggak ada tuh wakil dubes sebutannya. Dia sebutannya akan DCM. Ya bahasa Indonesianya ya wakil dubes lah. Ya kan? Atau wakepri, wakil kepala perwakilan RI. Wakepri. Pendek gitu. Deputy Chief of Mission di Malaysia, di Kuala Lumpur. Di Kuala Lumpurnya. Iya. Oke nih Pak, setelah dari mana Malaysia? Ya. Itu balik lagi ke Indonesia. Sebagai Direktur Keamanan Diplomatik. Iya. Kemlu. Berat ini. Di satu tingkat di bawah dirjen ini ya berarti Pak? Iya. Ada dirjen. Direktur gitu. Ada dirjennya apa Pak? Bos saya Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik. Nah, saya membantu Dirjen. Oke. Dirjen IDP singkatnya. Diplomatic Security. 4 tahun. Ya. Kalau dubes itu, kalau di Indonesia setaranya sama dirjen? Atau menteri? Pejabat negara. Beda itu statusnya, udah? Ya, statusnya pejabat negara dia. Dilantik oleh Presiden. Ya kan? Oh iya ya. Kalau direktur ya dilantik oleh menteri luar negeri. Oke, ya. Ada nggak Pak yang udah jadi dubes, kelar jadi dubes, balik ke Kemlu, terus dia jadi apa Pak kalau belum pensiun? Ya bisa menjadi fungsional diplomat. Oke. Ya kan? Jadi ya maksud saya tidak harus semuanya lalu menjadi pejabat struktural, menjadi dirjen apa dia, tapi ya menjadi fungsional, diplomat sesuai dengan unit kerja masing-masing gitu. Misalnya Direktur Keamanan Diplomatik ya tentu tugasnya yang terkait dengan keamanan diplomatik, yang multilateral juga, misalnya riset atau lobby yang terkait dengan isu-isu multilateral, kurang lebih begitu. Iya. Oke, balik 2021 di sini. Ya, 2025 baru jadi ambasador di Kamerun. Kita udah nanya sama Pak Muhsin berapa lama sebenarnya proses dari seleksi sampai dilantik. Sekitar 7 bulanan berapa. Waktu pertama kali namanya sebut itu bulan apa Pak? Sekitar Agustus gitulah. Lama. Lebih lama dari Pak Muhsin. Pak Muhsin September dengarnya. Iya. Fit proper itu sekitar September gitu lah. Sekitar September? September, ya. Awal September 2024. Itu udah tahu langsung ya Kamerun ya? Sudah. Negaranya udah ya? Ketika dinominasikan itu, saya sudah diinfokan itu untuk ke Kamerun. Terus gimana Pak? Ini kan pertama. Iya. Gimana Pak? Justru itu, satu-satunya benua yang belum saya kunjungi, saya belum pernah ke Afrika. Terus terangnya gitu. Satu-satunya benua yang belum pernah saya kunjungin di Afrika itu. Nah, karena itu ya saya malah tambah semangat kan. Iya. Life is too short for a simple thing. Wah, gitu. Kalau bisa bikin sulit ngapain yang mudah gitu. Maksud saya benar. Tapi maksud saya hidup itu kan harus diperkaya dengan pengalaman-pengalaman. Keluar dari zona nyaman gitu. Nah, itu keluar dari comfort zone. Berarti ini ke Afrikanya pertama kali. Dubes pertama di Kamerun. Ini maaf nih, kesempatan saya untuk berbahasa Perancis. Karena saya pernah kursus bahasa Perancis ketika kelas 3 SMA, Cing. Jadi waktu IPS itu di SMA saya, SMA 1 atas, saya di IPS itu diajari bahasa Inggris dan bahasa Jerman. Tapi entah angin dari mana, tiba-tiba saya pengen banget belajar bahasa Perancis. Saya kursus di Lembaga Indonesia Perancis di Jogja, saya laju itu bolak-balik. Kemudian ketika di UGM saya sempat lanjut lagi.
Kursus bahasa Perancis sekitar 2 tahun. Nah, cuman masalahnya kebetulan habis itu nggak kepakai sama sekali. Nah, ini kan malah kesempatan bagus nih. Saya di Afrika Tengah, termasuk di Kamerun, ya kesempatan untuk saya belajar lagi bahasa Perancis. Tapi masih bisa nggak sekarang? Pak. Sebong. Pak Parfait me assez bien. Wah, cukup bagus lah. Nah, gitu. Enggak sempurna, tapi cukup bagus. Saya nilai ke DPR dulu, Pak. Bahasa Perancisnya oke lah. Parlez français lah, parlez français. Oh iya, karena banyak Perancis di situ. Iya, memang jajahan Perancis banyak gitu. Kecuali kalau nggak salah tuh Equatorial Guinea berbahasa Portugis karena dijajah Portugis. Pak, waktu fit and proper test itu pertanyaannya apaan sih, Pak? Wah, ya tentu visi misi, apa program, apa target gitu, kurang lebih begitu. Program kerja, ya kan saya uraikan di sana. Yang ngetes itu dia punya pengetahuan diplomatik juga nggak, Pak? Ya tentu dong, kan Komisi 1 DPR kan sudah established. Luar negeri ya, hubungan luar negeri. Ya kan memang khusus hubungan luar negeri. Dan sebelum fit proper test kan tentu CV kami itu kan sudah dibagikan dulu, visi misi kan sudah dipelajari terlebih dahulu. Jadi diskusinya sangat konstruktif, positif, dan ya sangat menarik gitu. Orang mah karirnya pada lancar-lancar aja ya. Kalau diceritain sekarang, tapi kan perjalanannya juga nggak tahu. Iya, kayaknya ya. Prosesnya juga kan, waduh. Sampai harus ngajar bahasa Inggris, saking nggak ada uang. Itunya kita nggak pikirin, taunya enaknya aja. Survival. Orang Wates sudah pernah jadi dubes, Pak? Ada lah. Orang Wates ada yang dubes? Ada. Siapa? Ada. Ini Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional sekarang, Pak Amrih Jinangkung. Itu dari Nanggulan, Kulon Progo. Oke. Ya kan? Dulunya pernah jadi dubes? Pernah di Vatikan. Vatikan. Iya, juga di Vatikan. Lalu mantan Sekjen Kemlu Pak Sujatnan Parno Hadiningrat juga dulu ayahnya kan pernah menjadi Bupati Kulon Progo tahun 50-an akhir atau 60-an awal. Juga ya ada kaitan dengan Kulon Progo gitulah. Sudah ada presidennya. Dan almarhum Pak Sudaryomo itu juga senior kami, juga dari Wates. Cuman kalau asli gede kecil sampai SMA, SD, SMP, SMA Wates. Iya. Mungkin yang pertama adalah Pak Agung. Iya, dan yang dari SD udah mau jadi diplomat. Cuma Pak Agung kayaknya. Sama ngeliat ski. Belum tentu yang udah pernah jadi dubes bisa main ski. Betul. Orang Wates mana yang main ski? Ntar lagi katanya mau dibikin gunung salju di Wates sama Pak Agung. Kayaknya di Wates harus ada gunung salju deh. Kayaknya mau dibikin ntar lagi. Nggak ada juga orang Wates yang nyantainya ngopi. Pakai overcoat, depannya laut. Sama suara burung. Dan kapal terbang air. Kapal terbang air itu benar. Itu yang paling beda tuh. Itu gagah sekali. Mendarat sama take off dari laut. Itu dari apartemen, saya sewa apartemen di situ kan jalan kaki paling 10 menit kan ke pesawat terbang air. Satu saat saya pernah tuh, harusnya saya ikut rombongan Duta Besar RI untuk Kanada di Ottawa yang kebetulan berkunjung ke Vancouver untuk bertemu dengan Gubernur Provinsi British Columbia. Tapi karena saya ada pekerjaan lain, saya dibolehkan oleh Pak Konjen Bambang Hidasto ketika itu untuk datang belakangan aja. Jadi rombongan lain sudah berangkat duluan dengan mobil lalu naik ferry gitu-gitulah. Untuk kecap itu saya naik pesawat terbang air itu gagah banget, Cing. Itu Mas Gilang rasanya diplomat banget. Dari rumah udah pakai jas, dasi segala macam, naik pesawat terbang air, lihat lautan Pasifik kan. Kalau beruntung bisa lihat orca loh, yang ikan paus pembunuh lari di situ. Iya. Nah kan itu tempat jalurnya paus orca. Terus kemudian turun di Kota Victoria, ibu kota provinsi British Columbia, di depan hotel itu. Persis di depan hotel mendarat itu. Rasanya gagah ya. Jadi diplomat banget. Siapa nih pesawat nih mendarat nih? Untuk pengalaman. Bawa koper gitu kan. Di borgol. Kopernya di borgol di sini. Kopernya di borgol. Rahasia. Sambil langsung ke tempat meeting. Sambil ngancingin jas pakai kacamata hitam tuh. Langsung ke tempat meeting. Kalau pesawat kayak gini Pak, saya nggak tahu nih. Beli tiketnya tuh langsung. Ya sama kita. Oh sama aja. Sama, tapi kan ya di pinggir laut. Iya. Ya di terminalnya ya di lautnya beli itu. tiketnya langsung di situ. Iya.
trayeknya kemana aja? Ya ke itu lebih ke nggak ada laut Pak di Kampung Melayu. Itu di Kanada Barat sih, di Kanada Barat ke Victoria Island. Berarti di situ ada kayak terminalnya juga di tempat mendaratnya ya, terminal, hangarnya di laut gitu. Berarti Pak Kanada gede juga ya Pak ya? Gede banget. Dia kiri kanannya juga seluas si US ya? Iya. Di barat ada perbatasan, di timur juga ada perbatasan. Besar ya, banget mungkin Kanada. Negara kedua terbesar. Yang pertama Rusia ya kali ya. Rusia, keduanya Kanada. Ini dari Vancouver ke Ottawa itu 5,5 jam dengan pesawat. Wah, ini pesawatnya 5,5 jam. 5,5 jam. Kayak ke itu berarti ya, ke Papua ya? Ya seperti Pak. Ya more or less wilayahnya panjangnya seperti lebarnya Indonesia. kayak Indonesia, iya. Ya. Tapi dia tanah, daratan. Iya. Dan jumlah penduduk kalau nggak salah, correct me if I'm wrong, kalau nggak salah sekitar 34 atau 35 juta. Sedikit sekali. Banget untuk ininya ya, untuk luas itu nanti ininya ya. Mas Dubes Mosen itu yang cerita saya untuk pindahin aja Pak, orang di Pulau Jawa Pak. Kebanyakan kita di sini. Coba ya ke timur deh Kanada itu deh. Dia sampai sama New York juga ini. Iya, kan dekat. Terus tuh. Itu yang Niagara itu ya. Niagara kan naik mobil bisa tuh ke New York. Dekat sekali Toronto tuh. Toronto. Ya kan? Toronto, New York kan dekat banget. Nah, di situ. Oh iya benar. Gede banget ya. Gede banget ya. Jadi harus kunjungi Pak Dubes Mosen nantinya, kita ke Ottawa. Sekalian ke New York, pakai mobil. Ya kan? Keren banget. Emang Ottawa dekat dari New York lebih? Oh iya. Dekat. Minus 30 musim dingin katanya. Nah. Nggak usah deh. Nggak jadi deh. Jadi. Minus 30 ya. Tapi minus 30. Kalau di Kanada Barat, di Vancouver itu, ya saya bilang kan 16-17 derajat. Iya. Tapi di Kanada Tengah atau yang Kanada Timur, tempatnya Pak Dubes Mosen, itu bisa ekstrim, bisa minus 46, minus 5. Saya pernah yang paling Tapi Fahrenheit. Enggak, Celsius dong. Minus 46, saya pernah kunjungi kota Edmonton di Kanada Tengah, mengunjungi 2 pekerja migran Indonesia, satu dari Kediri, satu dari Bandung kan, itu di Edmonton, itu minus 46. Dan amazingly, ini teman pekerja migran kita itu menyambut saya itu dengan dengan sandal kruk, dengan sandal krok, ya, krok itu. Kok bisa kuat? Saya sudah biasa, ya Tuhan, padahal saljunya sampai setinggi rumah. Min 46. Jadi ini tuh pipi itu rasanya udah tebal. Sakit iya. Kena angin sakit dong. Tapi harus pakai sakit ya. Kuping juga sakit. Kena angin sakit. Bener. Nah, untuk promosi obat-obat kita cocok tuh. Cocok ya. Bisa anget-anget. Iya bener. Wedang jahe minum. Wedang jahe gitu-gitu. Belum min 46 ya. Iya. Ya sekali lagi untuk pengalaman hidup lah di Afrika tentu pengalaman saya akan lain. Beda lagi nanti gitu. Nih. Itu di Yonde. Ya, nongkrong lihat pesawat air nggak ada lagi pesawat air Pak. Nongkrong lihat pesawat air nggak ada. Beda. Main ski nggak ada di situ. Tapi saya berusaha kenal dengan Roger Milla, Pierre Jaka, Emmanuel Mabuang Kesak yang pernah pada main di Pelita Jaya. Iya, main bolok sini. Saya pernah nonton juga di Stadion Kridosono Jogja. Hopefully bisa ketemu Samuel Eto'o juga. Eto'o bener. Siapa tahu. Tapi kan Kamerun emang bola emang bagus, Pak. Bagus. Iya, langganan Piala Dunia juga kan, Pak. Iya. Larinya kenceng-kenceng. Andre Onana. Terus katanya. Kakaknya di Depok, sarung tangan pertama. Tahu nggak Pak? Kakaknya Onana pertama kali. Bukan, si Onananya ini. Sarung tangannya itu beli di Depok. Pertama kali. Baru dengar malah. Nanti bisa buat buka obrolan. Ice breaking sama Onana. Kan kakaknya main di sini, Pak. Terima kasih. Iya, kakaknya kan main di Indonesia. Di Indonesia, iya. Main di Depok kan dia suka kirim uang ke keluarganya di sana. Oke. Nah, adeknya terinspirasi lah dari kakaknya yang main bola. Dibeliin sarung tangan kiper. Dibeliin di Depok, di Margo City, Pak. Oke. Mares. Mantap. Ini peluang ekspor kita ya, berarti. Iya, peluang ekspor sarung tangan. Iya, pernah jadi kiper MU kan? Sarung tangannya dari Depok. Yang pertama kali dulu. Dahsyat ini. Itu bisa tuh, diplomasi sarung tangan. Sarung tangan bola. Tapi blunder mulu memang. Karena sarung tangan Depok itu, Pak. Harusnya cocoknya dipakai tangkap babi ngepet emang tuh di Depok. Iya. Itu. Pak, jadi tadi apa aja? Kamerun, Gini Katulistiwa, Kongo, Gabon, Kongo, sama Chad.
Chad Chad yang atas Republik tuh, Afrika Tengah. Itu yang atas tuh, Chad tuh. Chad itu gede tuh. Oh, gede juga Dan Chad. ini jauh banget ini Cing. Apanya? Ibu kotanya? Enggak, secara real jarak ini Oh, jauh. iya. Afrika gede banget nih. Gede. Gurun. Iya, gurun. Kan putih kita itu ya. ini aslinya lebih gede emang benua Afrika kan. Nah, tapi kita punya nggak kantor perwakilan KBRI-nya, Pak? Di Chad misalnya gitu. Lah, ya itu dirangkap, Ya ini, dirangkap. Yaounde. Enggak, maksudnya di sana ada kantor kayak misalnya. Oh, enggak. Kan kita ada konjennya, Ya. misalnya di provinsi ada konjen. Ya, Nah, kalau di sana Nah, karena pernah dengar konsul kehormatan? belum. Nah, ya itu. Jadi kalau kita memang belum pada level untuk membuat konsulat jenderal, ya kita bisa saja mengangkat orang-orang setempat yang kita pandang capable dan kredibel untuk menjadi konsul kehormatan. Itu orang-orang lokal. Misalnya di Gabon ada satu, kemudian di Kamerun juga saat ini ada satu konsul kehormatan, tapi beda kota, di Douala. Nah, tinggalnya di Douala karena Douala ini kota yang besar, kota pantai, dan itu memang pelabuhan internasionalnya Kamerun. Douala itu. Karena kan kami tidak bisa mengurus, karena kan jarak ya cukup jauh ya. Iya. Kita tugaskan untuk membantu urusan-urusan terkait dengan kepentingan pemerintah Indonesia. Iya. Gitulah kurang lebihnya. Dari sini pesawat Nanti ada yang di Chad juga, kalau memang nanti pastinya saya buat assessment, kalau memang kita sampai pada, bisa saja nanti kami rekomendasikan untuk diangkat konsul kehormatan di Chad. Sangat mungkin. Ini ada yang langsung nggak Pak pesawat ke Kamerun? Setahu dari Jakarta. Dari Jakarta. Setahu saya nggak ada yang langsung. Kemana dulu, Pak? Kalau itu? Eropa dulu. Ada yang gini, Jakarta, Bangkok, Bangkok, Addis Ababa, Ethiopia, Gabon, kemudian ke Yaounde. Tapi ada juga yang lewat Istanbul, tapi kalau nggak salah transitnya 12 jam atau intinya banyak banget. Si Bocum kalau nggak salah lewat Ethiopia deh. Waktu itu dia bilang, iya Ethiopia Air naiknya. Dia ke Mali lewat Ethiopia juga tuh. Bokum. Gede banget kan, ini kan Afrika. Wah, bisa 4 kali naik pesawat ya. Iya. Gabon sebelah mana sih ini? Itu di bawah. Gabon ini. Oh, di bawah. Di bawah. Katulistiwa ya. Iya. Itu Gabon. Gini, Ethiopia sebelah? Ethiopia yang sisi arah sana, arah timur. Arah timur. Itu yang kanan. Itu Ethiopia, Kenya, Somalia. Oh, dia ke Gabon dulu. Jauh banget kan? Itu melintasi samudra yang sangat luas. Ethiopia, Gabon baru Yaounde. Nah, pembukaan sebuah kedutaan besar itu, ininya apa sih indikatornya, Pak? Apakah jumlah warga negara kita yang ada di daerah itu, atau jumlah perdagangan kita yang besar, atau apa sih pertimbangannya, Pak? Pertimbangannya macam-macam, aspek politis, ekonomi, sosial budaya, itu variabelnya banyak lah, gampangnya itu. Dan juga kepentingan strategis kita kan, kalau boleh membanding ya, kayak negara-negara Asia kayak ya selain Amerika itu China, India, Korea Selatan juga sudah ada di sana nih. Artinya di Kamerun. Di Kamerun. Itu mereka dan bahkan di sana bisnis Cina kan juga sudah sangat banyak tuh, dan Cina juga aktif RRT aktif untuk membantu berbagai pembangunan infrastruktur, pelabuhan, jalan, and so on and so forth. Nah, sementara kita ini, ya kan, kita kan pencetus konferensi Asia Afrika tahun 1955. Semangat Bandung ini kan harus sampai ke tujuannya dengan efektif. Nah, salah satu misi saya sebagai duta besar, ya intinya memperkuat solidaritas itu antara kita dan Kamerun. Dan bahkan saya dengar dari sebagian warga Kamerun yang saya sudah pernah ketemu, konferensi Asia Afrika itu juga masuk ke pelajaran anak-anak SD, SMP, SMA itu sebagai momentum untuk menggerakkan semangat menentang imperialisme asing untuk meraih kemerdekaan. Kurang lebih itulah. Jadi menjadi sangat penting tuh peran konferensi Asia Afrika itu. Nah, tentu nilai strategis Kamerun juga banyak. Tentu kan Kamerun juga migasnya, mineral kritisnya, sama halnya dengan Gabon, Ekuatorial Guinea juga cukup banyak. Nah, ini kan juga potensi ekonomi kan. Termasuk yang tadi saya sebut, ternyata ada ribuan warga kita yang ada di Gabon dan juga di Kongo. Yang kalau ke Nigeria, ke Abuja kan cukup jauh. Tapi kalau di situ ada perwakilan yang lebih dekat,
diharapkan bisa memberikan pelayanan yang lebih cepat. Ya. Kalau hubungan dagang sama Kamerun kita ada nggak, Pak? Ada. Tapi terus kita masih volumenya masih harus digenjot lagi. Potensinya masih banyak. Salah satu tugas saya yaitu aspek-aspek sektor perdagangan di produk pertanian, kemudian migas atau kokoa. Ini menjadi hal-hal yang perlu digunakan. Juga aspek kuliner, ini juga penting nih. Indonesia secara umum memang masih relatif ya, saya bilang relatif, belum banyak dikenal. Meskipun kita sudah punya modal politik konvensi Asia Afrika nih, tapi secara umum warga Kamerun tuh belum banyak tahu nih tentang Indonesia. Nah, tugasnya gimana caranya orang Kamerun ini bisa lebih kenal Indonesia lewat promosi, selain dagang, ya pendidikan. Kita ada berbagai skema beasiswa yang bisa kita tawarkan pada generasi muda Kamerun untuk bisa memanfaatkan peluang itu. Oh, kalau kemarin si Bokum itu orang mana sih? Mali. Orang Mali. Saudaranya jualan Kopiko di sana. Iya. Kopiko laku banget. Kopiko permen-permen. Sama apa? Motor disebutnya Jakarta. Iya. Motor di sana nyebutnya Jakarta. Ya. Kopiko juga sudah sampai di Kamerun. Oh iya. Ya, Indomie kan ada pabrik tuh di Nigeria. Itu juga sudah masuk Kamerun. Tapi kan ini sudah ada di situ. Jadi apalagi yang bisa kita dorong gitu kan. Nah, kebetulan juga ini tanggal 16 April nanti saya akan bertemu dengan sejumlah delegasi Kamerun yang akan mengadakan kunjungan ke Kadin dan juga ke berbagai perusahaan di Indonesia. Ini kesempatan yang sangat baik. Fokusnya katanya pertanian, peternakan, perkebunan gitu. Tekstil, Pak? Tekstil. Karena beberapa, kalau di Tanah Abang tuh banyak banget orang-orang Afrika, Pak. Iya. Tekstil. Itu juga nanti saya akan find out tentang, saya juga dengar tuh perkumpulan orang Kamerun yang sering ke Tanah Abang. Betul. Kalau perlu nanti saya buat asosiasinya. Orang Kamerun dengan para pedagang Tanah Abang gitu. Salah satu tugas saya di sana juga membuat asosiasi bisnis antara Indonesia dan Kamerun. Jadi menjadi platform nih untuk saling bicara bisnis gitu. Ya, tugas kami mendorong, memfasilitasi seperti Kadin Afrika Tengah gitulah. Kamar Dagang Indonesia Afrika. Tengah. Semacam itu, Afrika Tengah. Afrika Tengah. Itu yang misi harus kami jalankan ya sesuai prioritas pemerintahan Presiden Prabowo kan, cita-cita, ketahanan pangan, ketahanan energi, SDM, diaspora juga masuk juga. Begitu sih. Tapi artinya kalau yang ini Pak Muhsin sama Pak Agung ini ditunjuknya pada zaman masih Pak Jokowi ya? Ya, betul. Karena udah betul. Agustus September itu. Ya. Yang menyetujui presiden siapa? Persetujuannya itu udah di... Ya, pada intinya kan begitu Presiden Jokowi mengusulkan kepada DPR, itu kan sudah ada persetujuan. Yang melantik Pak Prabowo. Presiden yang berikutnya. Iya. Dilantik sama presiden. Sama dua berarti, dipilih sama presiden yang satu, dilantik sama presiden satu lagi. Iya. Ya, istimewa ya situasinya. Situasi istimewa banget, benar. Dipilih oleh Presiden Jokowi, dilantik oleh Presiden Prabowo. Dipilih oleh Bu Retno, diusulkan. Keterima pada masa Pak Sugiono. Pak Menlu Sugiono. Misi kertas tugas, mission paper itu kepada Pak Menlu Sugiono. Mission paper itu apa, Pak? Ya, yaitu tadi tugas tupoksi. Tupoksi. Saya tuh harus ngapain aja di sana. Gitu. Visi misi gitulah kayaknya. Ya. Bentuknya apa sih itu, Pak? Gitu, surat? Ya, dokumen. Gitu dokumen. Semacam Ya dokumen lah. Fisik gitu tapi. Ya, fisik. Fisik. Pak Antar kan kedubes kan baru nih. Terus dia punya atesa perdagangan gitu nggak, Pak? Sementara belum. Oh, belum. Karena kan membuka perwakilan. Perwakilan kan kita harus ini dulu, men-set up sarpras, sarana prasarana dulu. Ya tadi saya sebut terkait kedutaan besar, kan? Kemudian wismanya besar. Siapa tahu Mas Gilang, Cing Abel mau main ke Yonde gitu kan? Siap, kalau saya biarkan keleleran kalau gitu diundang aja. Siap terus ke Kamerun juga. Memang buat promosi, Pak, itu bagus tuh Kamerun. Itu kurang lebihnya. Bagaimana kelistrikannya, misalnya listrik mati supaya tidak merusak
perangkat elektroniknya gitu, itu kan harus dipikirkan semua. Ya kan? Kurang lebihnya gitu lah. Berarti sekarang akses air. Sebenarnya udah mulai kerja banget nih Pak? Sudah. Kalau Pak Muhsin kan tinggal terima beres, di sana udah. No, enggak lah, terima beres itu. Enggak kayak itu tadi, Wismanya udah ada, segala macam gitu. Iya. Nah kalau Pak Agung harus nyiapin itu juga nih, udah mikirin itu juga. Iya dong, ya kan tugasnya jelas membuka perwakilan RI di Afrika Tengah. Jadi tugas saya betul-betul harus memastikan bahwa sarana prasarana beres, kemudian komunikasi diplomatik juga lancar, kunjungan antar pejabat tinggi maupun sektor swasta maupun people to people kontaknya itu juga bagus jalan. Pilar penting tuh people to people kontak. Iya. Termasuk ini Pak, anggarannya juga Bapak yang atau udah dikasih? Anggaran sudah ada. Anggaran segini nih, iya. Dikasih plafon sama negara. Ya kan sudah dialokasi itu. Ya, dari situ kalau anggaran sih sudah aman. Ya tetapi kan kita harus membuat assessment nih, menentukan Wisma Dubes itu posisinya di mana sebaiknya. Itu kan juga perlu diskusi nih dengan teman-teman semua. Itu nyewa apa beli Pak? Tanahnya? Sementara sewa. Yang apa, kan masih membuka. Tanah kantornya atau yang Wismanya? Yang untuk KBRI itu sewa. Untuk yang Wisma juga sewa dulu. Kan kita belum paham nih pakem daerah di Kamerun kan. Kalau saya ditanya, ya saya rekomendasi saya sewa dulu. Sewa aja ya mendingan ya. Tapi kalau yang udah settle di negara lain itu banyak kan beli ya? Atau gimana sih? Kalau tanah saya pikir sudah ada yang beli. Kedubes Amerika setahu saya sudah beli. Kan gue pas ke sana terus diceritain dia beli. Yang mana nih kantor? Yang di Washington DC. Tapi dia serem. Hah? Serem. Bentuknya? Enggak, suasananya serem dibilang pernah ada dibunuh atau di apa gitu-gitunya. Ada pembunuhan. Iya. Enggak, bangsawan. Ada mitos rumahnya berlian ya. Di dalamnya. Iya, berlian. Iya. Di dalamnya pernah terjadi pembunuhan. Apa sih nama itu? Kutukan berlian apa? Kutukan berlian apa gitu. Tapi ini orang-orang bangsawan lang. Ada putri-putri bangsawan gitu. Di situ. Pokoknya pakai berlian itu bakal dibunuh atau gimana gitu. Oke, sial terus ya? Iya. Ada gitu-gitunya. Tapi akhirnya dibeli. Berarti punya boleh ya Pak. Jadi negara tuh boleh beli tanah di negara lain untuk kedutaan besar tuh boleh? Boleh. Kalau yang ini ya, sepengetahuan Bapak, yang di Kuningan banyak kedutaan besar, itu mereka beli itu biasanya? Beli. Ada, setahu saya banyak yang beli, tapi ada juga yang sewa. Ini sekali lagi tergantung assessment dan preferensi negaranya. Tapi selama dia disewa dan selama dia jadi kedutaan besar, di situ adalah wilayah negara itu. Betul sekali. Iya, walaupun nyewa. Iya, itu adalah negaranya. Walaupun nyewa. Statusnya menjadi status tanah negara. Tanah wilayah extraordinary luar biasa dan ekstrateritorialitas begitulah. Jadi masuk ke situ yang berlaku adalah hukum negaranya. Tapi karena masih sewa kan bisa pindah. Yang lama udah berubah lagi. Misalnya kita ke Amerika udah negaranya udah bukan tanah air lagi tuh. Betul. Jadi kita masuk ke kedutaan besar Amerika. Jadi ke kantinnya kita nyimeng. Boleh. Karena di sana boleh. Tapi kan kita udah kedutaan besar. Jauh banget. Tapi keluar ditangkap loh langsung. Iya. Misal. Karena kita kan di tanah Amerika itu. Iya, di tanah Amerika. Berarti ke Bangkok juga bisa dong, kedutaan Thailand. Kedutaan Thailand. Cuman lo kayak songong aja lo kesini cuma mau. Terus ditanya, cimengnya dari mana? Kok punya? Iya. Benar. Karena saya ingat banget Pak, waktu saya diajak tur Panji ke London tuh, kan kebetulan lagi Idul Adha, terus sholat Id di rumah. Dubes di London, ya kan? Di toiletnya ada gayung, Pak. Ini tanah air bener, Indonesia ini bener. Karena di toilet sepanjang saya di London nggak pernah ketemu gayung. Pas di rumah Dubes di toilet yang luarnya kan ada toilet untuk umum tuh di luar, ada gayungnya, Pak. Iya, itu kan. Ini kayaknya dibawa dari ASMK, saya lihat nih. ASMK nih. Bawa dari ASMK. Tapi harus dipikirin juga loh Pak, itu loh Pak, toiletnya sesuai Indonesia nggak? Iya, bisa. Malah mungkin saya ikutin aja. Kan bagian kalau ada tamu kan supaya lebih nyaman. Yang pancuran shower gitu kan dengan gayung. Gayung sama ember kecil saya. Wah, ini kalau gitu kalau perlu kita siapkan sandal-sandal cepit Indonesia. Gitu kan. Tuh. Sama keset welcome. Ini kan mumpung masih baru, KBRI-nya kan masih ngisi furnitur. Masih ngisi furnitur. Bener Mas Gilang. Masih ngisi-ngisi ya. Iya bener. Presiden dulu. Riders presiden tuh gayung. Riders presiden apa? Keluar negeri. Kalau luar negeri, satu presiden zaman dulu itu maunya gayung. Mandinya pakai gayung nggak biasa. Bawa dari Jakarta nggak? kadang ada di negara kan. Bawa dari Jakarta di pesawat.
Ada ajudan yang megang gayung dari Jakarta. Ajudan gayung, ya megang. Iya bener Pak, waktu saya ke rumah Dubes London tuh waktu itu, wah ini bener tanah Indonesia. Itu kan indah banget. Ada gayungnya, iya. Dan makanannya kan rendang, nasi goreng. Saya nggak makan, cuma sholat Id aja Pak. Oh, sholat Id Idul Adha tuh waktu itu. Cuma nggak makan. Makan di situ harusnya. Iya, harus ikut makan ya. Iya. Itu. Tanggal untuk berangkat udah ada Pak, tanggalnya, rencananya insya Allah. Tentatif, kalau fixnya belum. Fixnya belum. Karena kebetulan saya selain sebagai Direktur Keamanan Diplomatik, saya juga diminta untuk menjadi PLT Sesdijen, Sekretaris Direktorat Jenderal IDP, membantu Berjen untuk ini loh, urusan administrasi, keuangan. Teman-temannya luar biasa. Enggak, ini tugas saja, ini tugas saja kan. Dulu di sini, ya gitu kan, artinya intinya saya harus pastikan sebisa mungkin setelah bos saya Bu Dirjen berangkat juga menjadi duta besar, itu kan urusan administrasi, keuangan. Oh, Dirjennya juga jadi duta besar. Jadi duta besar juga Bu. Tadinya atasan, sekarang kolega. Maulidia. Iya. Oh iya benar. Tadinya atasan, sekarang udah kolega. Anjay. Iya. Benar. Kemana Bu itu? Bu siapa namanya? Bu Duta Besar Siti Maulidiah Nura. Bu Nining nggak manggil itu ke Copenhagen. Denmark. Ke Denmark. Ya. Denmark. Iya. Oh, jadi ada pekerjaan masih ada pekerjaan di sini nih. Iya, ya kan saya membantu beliau ya. Saya harus pastikan dulu urusan-urusan pekerjaan ya terkait apa khususnya administrasi, keuangan gitu kan. Namanya juga birokrasi kan. Harus beres. Nah, kalau Kemlu ini sama sih PNS ya. Pensiun tahun berapa sih? Umur berapa sih Pak? Untuk secara umum ada yang 58, ada yang 60. Untuk diplomat yang sudah mencapai gelar konselor itu seingat saya konselor itu eligible untuk pensiunnya 60 tahun gitu. Oh, di bawah kanseler 58. Itu 58 ya. Nah, kalau yang bawa Bapak ini apa Pak? Ya 60 dong. Mereka sudah kanseler sekarang. Sudah minister konselor. Minister konselor. Ya, tapi udah jadi dubes. Ya. Kalau saya karena saya di Kuala Lumpur sudah menjadi bergelar minister, gelar saya sekarang ya di CM itu gelar saya minister sekarang. Ya tentu menjadi duta besar. Iya. Udah topnya udah nggak ada. Nggak ada atasan lagi, udah nggak ada tuh di Kemlu. Memang agak ini ya urusan gelar diplomatik itu ya. Karena memang namanya cukup asing gitu ya. Iya benar. Iya. Tapi anak HI ngerti Pak. Tapi Mas Gilang, Cing Abdel. Tapi nggak lulus kan? Pak. Iya. Tapi nggak lulusnya dari HI Unpar. Lumayan lah. Dari HI Unpar lumayan lah. Karena udah banyak Pak yang lulus dari HI Unpar Pak. Juara 2 suci. Iya. Kalau lu nggak jadi. Masalahnya yang juara satunya Pak, yang juara satunya lulus. Kok bisa yang juara satu lulus, yang juara 2 enggak? Masalahnya sih? G ya. G lulus ya, walaupun 7 tahun juga. Luar biasa. Geng 7 tahun. Iya. Iya, begitulah. Tapi duta besar tuh emang pekerjaan yang di luar jangkauan kita tadinya. Iya. Tadinya duta besarnya kerjaannya. Kayaknya enak banget. Prestis banget. Iya. Wah. Yang angkat jadi duta besar, bokapnya dia, ya itu harus siap semuanya sekarang ini kan, pelayanan warga maupun yang misi perdagangan, bisnis, perlindungan, semuanya urusan. Ya jangan lupa urusan Saspras. Ibaratnya nih, walaupun saya ada yang membantu, tapi urusan perbaikan gedung segala, ya saya nggak bisa tinggal diam, Cing. Saya harus turun lapangan untuk melihat benar nggak nih kantornya. Ya kan pertanggungjawaban saya kepada pemerintah pusat dan juga itu kan ya pajaknya rakyat Indonesia. Saya harus pastikan bahwa jangan sampai tembok-temboknya miring. Nah, gitu-gitulah. Kontraktornya hati-hati. Dan harus representatif. Iya. Kan? Indonesia anggota G20 kan harus kelihatan bagus lah. Iya, harus. Ya. Sebisa mungkin itu teliti memilih pemborongnya Pak, karena pemborong sama pembohong cuman beda 1 huruf doang. Hati-hati dah Pak gitu. Ya udah. Pemborong hati-hati. Iya. Berarti karena harus ini dulu kan di sana nyari kontraktor
Ya. Di Kamerun nih, oke, belum tahu. Orang belum ada duta besar sebelumnya. Kontraktor Kamerun siapa? Kontraktor di sini aja suka ketipu, apalagi di Kamerun. Itu ceritanya kan pasti banyak tuh makanya. Nanti saya cerita. Nunggu balik lagi. Nunggu kita ke sana lah ya. Gitu. Iya. Atau balik lagi, atau nunggu balik lagi. Pak Dubes Musi juga bilangnya ntar ada cerita banyak, mendingan kita yang kesana ya. Iya. Diundang. Setelah 1,5 tahun lah, udah banyak ceritanya tuh ya. Udah banyak ceritanya. Jangan di bulan-bulan itu tapi. Kok udah mulai milih? Udah mulai milih bulan. Diundang belum tentu udah milih-milih. Pas musim panas ya Pak? Iya, musim panas. Iya. Aduh. Kita udah ada nih rencana nih. Iya. 3 ke tempat Pak Norman, tempat Pak Muhsin, ke tempat Pak Agung. Mantap. Ya. Dubes ada 31 yang dilantik. Masa nggak ada nyangkut 2, 3? Masa nggak ada 31 dubes. Luar biasa. Untuk hal-hal yang rahasia kita ada tamu rahasia, tapi nggak boleh. Saking rahasianya ini orang, nggak boleh dia. Nah, jangan. Bersuara aja tuh tadi pada saat off cam doang. Iya. Iya kan, dia mau ketawa aja takut kedengeran. Ntar gue nggak rahasia lagi nih. Oh dia di sana nih, ntar ketahuan. Iya. Bener-bener rahasia dia. Iya. Parah, Hoi keren sih. Iya. Kira nih, udah 2 nih, ada lagi nggak nih? Iya. Dubes nih kesini. Ambassador series ya. Kita bikin. Keburu pada berangkat nanti. Ya, nanti. Nggak, atau nanti cari yang udah balik, justru nggak apa-apa biar banyak ceritanya ya kan? Ini kan yang baru mau berangkat nih. Bagus juga tuh. Kan udah gantian nih, ada yang pulang. Betul. Iya kan? Atau Pak Adriana itu mana? Emang dia lagi di sana kan? Ada di sini dia. Oh, lagi di sini. PNO, PR Serbu juga tuh itu ya. Iya. Ada. Aman ada Pak Norman. Kita ada orang Ordal Kemlu. Ada Ordal Kemlu. Ordal Kemlu. Iya, Ordal Kemlu. Iya. Aduh. Iya. Seru nih, seru bener nih. Seru Pak, ini biar. Tapi kita juga jadi baru nih beneran tahu kehidupan diplomatik tuh nggak seperti yang di film-film. Sekali lagi, seperti yang tidak seperti di film-film. Tidak seperti di film-film. Nggak kepikiran Dubes mikirin kusen, kursi, bangunan kursi. Ternyata di Kuala Lumpur waktu pandemi, saya membantu Pak Duta Besar juga untuk itu kita itu memesan beras, memesan minyak, memesan aneka bahan pangan untuk bantuan sembako pada warga Indonesia. Warga Indonesia. Waktu yang nggak bisa kerja, waktu pandemi lockdown itu. Itu literally kami angkat beras dari truk ke kantor dengan teman-teman angkat beras. Beras itu kan karung-karungan tuh. Iya. Harus ditimbang, dimasukkan ke paket-paket. Iya, paket-paket itu. Itu tugas yang luar biasa itu. Oh, ya karena terbatas juga ininya. Karena staf terbatas, sementara dan itu kan kejadian yang minta darurat, bantuan ratusan ribu dalam situasi darurat, tidak ada yang siap sama sekali ketika itu. Iya. Waktu di Malaysia Pak, kalau hari-hari biasa itu ke Dubes juga ramai Pak. Laporan-laporan. Laporan sangat ramai, tapi yang paling konkret ini rata-rata ya, saya bilang rata-rata orang tiap hari yang datang ke KBRI Kuala Lumpur itu rata-rata 1.000 orang per hari. Ini belum termasuk KJRI Pineng, KJRI Johor Bahru, KJRI Kuching Sarawak ataupun yang di Kota Kinabalu Sabah. Ini baru KBRI Kuala Lumpur. Ya karena orang Indonesia kan banyak sekali, terutama sebelum pandemi ya. Saya ketika itu masih di sana. 1.000 orang tiap hari. 1.000 orang itu bisa terjadi, malah 1.500 saya pernah ngalamin. Jadi staf ya, karena kita komitmen untuk pelayanan dan pelindungan itu kan, staf imigrasi, konsuler, atas tenaga kerja, semuanya kita turun tangan. Untuk Pak Dubes pun turun tangan. Ya kalau Pak Dubes saja tuh turun tangan, ya kan kita semua juga kan harus ikutin. Weekend tutup nggak? KBRI tutup nggak? Kita hari Sabtu ketika itu bahkan kita juga buka itu pelayanan ketika rame. Kita buat assessment lah. Itu. Tapi singkat kata yang bantuan bahan pokok sembako itu kita itu sampai ketika pandemi itu kan ada 2 tahap tuh. Tahap pandemi pertama itu kita bisa mendistribusikan sekitar 136 atau 37 ribu paket sembako. 137 ribu paket sembako kepada warga kita, dan minimal itu paket sembako itu beratnya 8 kilo loh. 8 kilo sembako. Jadi harus datang ke
kampung-kampung yang ada atau pemukiman-pemukiman yang ada BNI-nya. Bagaimana mendata, bagaimana memastikan namanya, alamatnya. Itu betul-betul perlu mental dan energi yang saya boleh bilang luar biasa tuh. Ratusan ribu orang loh. Yang fase kedua malah hampir 140.000 orang tuh yang kita berikan paket sembako. Paket sembako. Oh ya, berarti udah berapa ratus ribu orang itu. Yang ada ya, yang ngerjain ya para staf yang ada. Ya karena segitu aja orang. Segitu orang segitu. Di KBRI Kuala Lumpur ketika itu antara staf diplomatik, non diplomatik semuanya sekitar 160. Harus melayani ratusan ribu itu, kebayang kan? Iya. Seperti apa situasinya. Tapi ya sekali lagi, ini komitmen, pelindungan, pelayanan itu nomor 1. Ya. Begitu. Ya itu ya untuk negara-negara yang banyak WNI-nya ya pasti banyak. Pasti KBRI ramai terus ya. Karena ada aja yang diurus ya. Betul pasti sekali. ada aja ya. Betul sekali. Pak, kalau atase militer itu dia pangkatnya apa, Pak? Pangkat ketentaraannya? Oke. Kalau setahu saya sekarang di KBRI Kuala Lumpur itu pangkatnya Brigadir Jenderal. Kebetulan yang akan menjadi atase pertahanan itu juga sudah saya kenal, Brigjen Triandi. Itu akan berangkat kalau nggak mungkin pertengahan tahun sekitar itu. Yang di Kamerun nanti. Yang di Kuala Lumpur. Kalau di Kamerun belum ada atas. Belum ada. Ya karena sekali lagi semangatnya membuka baru buka. Kita sedang di beberapa perwakilan itu ada yang brigjen, ada juga yang kolonel. Ya. Bagian besar kolonel. Tapi mayoritas kolonel. Ya. Kalau polisi maksudnya di atas mana, Pak? Di Kuala Lumpur ada polisi juga atas apa namanya? Atas Polri. Atas Polri namanya. Kombes levelnya waktu ya. Iya. Tapi sekali lagi ya tidak semua, tergantung dari kebutuhan keperluan dan asesmen ya. Jadi nggak semua negara kita punya atase militer gitu. Enggak semua. Dan kadang-kadang kan azas yang berlaku kan resiprokal. Kalau dia punya, kita punya. Nah, gitu kita punya, kurang lebih gitulah. Kurang lebih begitu. Dan kalau Malaysia kan ya pentingnya Malaysia kita sama-sama tahu kan, negara tetangga yang sangat dekat, kemudian kesamaan budaya, sejarah dan seterusnya kan ya sangat penting ya. Iya. Sebentar lagi Pak itu mau ke Malaysia juga, Pak Norman. Insya Allah ya. Insya Allah. Kita doakan tuh. Kita doakan. Mas Norman, teman kita, sohib kita. Iya. Sukses insya Allah di Kota Kinabalu ya. Iya. Selamat jadi camat di sana. Jadi camat. Luar biasa tuh, indah di Kota Kinabalu. Bupati ya, karena penduduknya juga sekitar ini ya, kabupaten ya. Oke Pak Agung, terima kasih. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, sehat, sehat. Semua sesuai rencana. Keluarga juga ikut ke sana untuk kamu ini awal? Awal sementara saya sendiri. Nanti saya lihat situasi di sana ya. Sekolah anak segala macam gitu. Sekolah anak segala macam itu juga menjadi penting untuk dilihat. Iya. Oke. Mudah-mudahan sehat, berkah dan berhasil membuka KBRI di Kamerun. Jadi percontohan mungkin KBRI baru gitu ya. Dan berapa tadi? 5 negara ya? 5 negara. Iya, total 6 negara. 6 negara. Total, dengan Kamerun ya. Dengan Kamerun dan 5 negara lainnya, tapi kantornya di Yaoundé. Iya. Terima kasih banyak, Cing Abdel, Mas Gilang. Terima kasih untuk ngobrol ini ya. Waduh. Langsung balik ke bahasa mantap ini. Tadi udah sempat belok-belok dikit. Kalau Pak Muhsin nggak bisa kita langsung balik ke bahasa kedua. Diplomat yang Habib. Betul, diplomat yang Habib. Kita mau ini tetap aja gaya bahasanya. Kalau Pak Agung masih ada ke Norman-Normanannya. Itu jadi standar, Pak Norman jadi standar ya. Oke, terima kasih. Salam buat keluarga, sehat terus ya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Oke lah kalau gitu, sampai ketemu lagi di Hoi, pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HI on the weekend.
lu sebenarnya kalau penonton setia channel ini ya, lu tuh kocak dapet, ilmu dapet, banyak banget yang lu nonton podcast selain Hoi ya, lu perhatiin aja narasumbernya. Kadang-kadang pertanyaan-pertanyaannya, kadang-kadang narasumbernya belum selesai, udah dipotong nanya lagi, jadi masalahnya nggak kelar. Dan lagi, Sing Abdel itu semuanya, padahal kadang-kadang nggak ngerti nih sama apa ya narasumbernya, tapi dia tuh pertanyaannya selalu tepat dan cenderung mewakili gitu. Ini emang pemain sih kalau manis. Lu sayang banget dah. Gua tuh ngikutin semua. Yang ada mau narasumbernya siapa? Dengerin di motor gini, emang tiba-tiba udah sejam. Lu membership dah. Lu bedain nama Sing Abdel, cara nanya ke narasumber lu bedain. Dapat ilmu dapat. Gini contoh Abdul deh. Sing Abdel ibaratnya kan tanda kutip. Apa sih Sing Abdel tahu apa sih Mobile Legends, tapi pertanyaannya tahu. Seakan-akan Sing Abdel main. Emang itu rank berapa? Kalau yang emang itu abis Legends emang apa? Jauh kan? Padahal Sing Abdel nggak ngerti kan konteksnya. Artinya kotak dapat, ilmu dapat. Udah bisa tektokan. Nah, Sing Abdel ini.